Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berharap kita semuanya sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Siapakah Aku di Dalam Yesus. Saudara-saudara, 4 abad sebelum Masehi ada seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Socrates berkata, Gnoti Seuton, know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Pengenalan akan diri sendiri, tahu identitas, tahu jati diri, bahkan segala hal yang lebih dalam tentang seluk-beluk hidup kita akan menjadi kunci untuk kita menjalani kehidupan yang bermakna. Karena status kita akan menentukan perilaku. Apakah saudara pernah dengar ketika Queen Elizabeth dari Inggris masih menjadi ratu di sana, maka Pangeran Charles satu kali makan dari tong sampah dan tidur di kolong jembatan? Saya percaya kita tidak pernah mendengar berita itu. Karena Charles adalah pangeran, prince, sehingga satu kali dia yang akan menjadi raja. Dan karena dia tahu statusnya, maka perilaku hidupnya juga disesuaikan dengan status itu. Nah, kalau kita sadar kita adalah putra mahkota kerajaan Allah, tentu kita akan memiliki sikap hidup yang berkenan. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, sebagai gambar dan rupa Allah. Itu bermakna pertama, manusia diciptakan sebagai ciptaan Allah yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Gajah bisa lebih besar dari manusia, tapi bukan gajah naik manusia, tapi manusia yang naik gajah, karena ciptaan yang tertinggi adalah manusia. Yang kedua, gambar dan rupa Allah berarti manusia punya keserupaan sifat dengan Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Misalnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang cerdas, yang berakal budi. Binatang bisa melakukan sesuatu karena dilatih, tetapi manusia melakukan sesuatu karena dia punya kecerdasan intelektual yang Tuhan berikan. Manusia juga punya hati nurani yang bisa membuat dia merasa salah atau benar. Seekor kambing misalnya, dia nggak peduli rumput itu punya Pak Ahmad, bosnya, atau punya Pak Amir, tetangga bosnya. Pokoknya lihat rumput hijau, dia makan. Manusia bisa membedakan mana dompetnya, mana dompet orang lain. Kalau dompet orang lain kita ambil, ada satu kegelisahan di dalam hati nurani. Karena itulah keunikan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia juga diciptakan untuk berfellowship, bersekutu, baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Apakah saudara pernah lihat ada anjing mau ke gereja, monyet ingin dibaptis? Tidak ada. Karena apa? Binatang tidak dilengkapi dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Manusia memiliki itu. Makanya seorang yang bernama Agustinus dalam bukunya My Confession, pengakuanku, dia berkata, ya Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah dan gelisah, kecuali kami mendapatkan ketentraman di dalam Engkau. Saudara-saudara, Alkitab menunjukkan manusia yang diciptakan sebagai makhluk mulia itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, kebinasaan selama-lamanya. Berarti kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus, kita adalah orang yang tidak punya pengharapan. Kita akan mati masuk neraka. Tapi bersyukur karena kasih-Nya, Tuhan rela datang menjadi manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Berarti segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Karena itu di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya percaya begini, orang yang beriman kepada Kristus, kutuk sudah lenyap, ditanggung oleh Yesus, dan segala berkat rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Berkat kelimpahan tidak berarti rumah 5, mobil 10. Tetapi kepastian keselamatan, tutup mata di bumi, buka mata di sorga.
damai sejahtera bahkan ketika kita mengalami badai kehidupan, sukacita di dalam segala tantangan. Itu adalah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Disalib semua kutuk ditimpakan kepada Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima berkat-berkat yang mengalir dari penebusannya. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa yang dimaksudkan dengan berkat Abraham? Kejadian 12 ayat 2, Tuhan bilang begini, Aku akan membuat engkau, Abraham, menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Berkat Abraham artinya kita akan terima berkat dari Allah, lalu kita menyalurkan kepada orang lain. Sebab melalui hidup kita semua bangsa akan memperoleh berkat. Papa dari nenek saya tinggal di Kalimantan, belajar ilmu gelap, saudara, pada masa mudanya. Di Kalimantan, saudara mungkin pernah dengar, banyak orang-orang yang punya black magic, ada ilmu kuyang seperti kepala bisa copot, mengejar lawannya, terbang. Sekian tahun yang lampau ada sengketa antara orang Dayak dan orang Madura di Sanggau Ledo. Dan karena jumlah orang Madura terbatas, maka di tengah situasi yang genting mereka dikumpulkan di sebuah tempat dijaga oleh aparat keamanan supaya orang Dayak tidak bisa masuk menyerang. Besok paginya ketika dibuka pintu ruangan yang besar itu, semua orang Madura mati. Padahal nggak ada orang Dayak yang masuk. Karena apa? Black magic di sana. Dan papa dari nenek saya adalah orang yang belajar ilmu-ilmu semacam itu. Dan dia bilang kalau saya mati, saya akan menderita. Dan saya baru bisa mati kalau telapak kaki saya dipukul dengan daun kelor. Saudara-saudara, tetapi untunglah pada usia 80 sekian menjelang kematiannya, dia membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika dia meninggal, tidak perlu dipukul dengan daun kelor. Karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjemputnya bukan roh jahat, yang menjemputnya adalah malaikat yang telah diutus Tuhan. Itulah indahnya hidup di dalam Kristus. Kutuknya sudah lepas, berkatnya yang Tuhan berikan. Istrinya adalah orang yang sebetulnya pertama kali menjadi Kristen di keluarga kami. Dan akhirnya satu demi satu dimenangkan. Sekarang hampir 150 orang anggota keluarga famili dekat jadi Kristen. Ayah saya 9 bersaudara, 5 jadi pendeta. Generasi saya, beberapa saudara sepupu jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai kota di Indonesia. Anak saya juga ada yang mendapat panggilan untuk melayani Tuhan. Dan kalau kami hitung-hitung saudara-saudara, orang yang sudah dilayani dan menerima Yesus, dibaptis secara selam di berbagai gereja yang dilayani oleh keluarga kami, keluarga Abraham, lebih dari 10.000 orang yang dibaptis. Bukan karena kita hebat, tapi kita adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan, orang yang tersesat, orang yang menyembah berhala. Ketika kita percaya kepada Yesus, kutuk sudah masa lalu. Sekarang berkat rohani datang. Dan kita bisa menjadi saluran berkat. Memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa luar biasanya perubahan dalam hidup orang yang sungguh mengenal Kristus. Nah, jika demikian, siapakah aku di dalam Kristus? Ada 3 hal yang kita perlu pahami. Yang pertama, kita harus tahu bahwa di dalam Kristus aku adalah anak Allah. Lihat Efesus 1, sekarang ayat 4-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Kristus kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi siapa saya, siapa saudara yang beriman kepada Kristus, kita anak Allah, kita anak raja di atas segala raja. Kalau Mas Kaisang lewat, orang bilang, ada anak presiden lewat. Bangga saudara, padahal presiden dipilih 5 tahun sekali. Tapi di sorga tidak ada pemilihan Allah, Dia akan tetap bertahta sampai selamanya. Dan kita menjadi anaknya sampai selamanya. Kita harus bangga, tidak perlu minder. Karena status kita baru di dalam Kristus. Saya dulu pemalu, jangankan khotbah, berdiri di depan umum, mengucapkan sesuatu aja, gemeter saudara-saudara. Tapi kemudian saya mendengar firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Itu yang membuat saya percaya bahwa saya adalah ciptaan Allah yang mulia. Kalau saudara berdiri di depan kaca dan seringkali ada seperti suara, engkau orang gagal, engkau tidak akan berhasil, engkau pasti akan kalah, engkau akan mengalami kerugian. Katakan, di dalam Kristus segala kesialan sudah lewat, aku diberkati di dalam Tuhan. Nah, karena ada keyakinan dari firman Tuhan itu, apalagi Tuhan memanggil saya menjadi pemberita firman, pemberita Injil, maka saya tidak takut lagi menghadapi orang banyak. Saya pernah khotbah di depan menteri, di depan gubernur. Saya diundang Natalan tahun baru DPR MPR di Senayan. Dan banyak orang-orang yang hebat, terkenal, yang duduk di dalam ibadah waktu saya memberitakan firman. Saya tidak minder, karena apa? Saya percaya ini, semua orang membutuhkan Yesus. Semua orang membutuhkan Injil. Dan itulah yang membuat kita bisa menyampaikan isi hati Allah kepada semua orang itu. Bukan kita secara arogan berkata saya orang hebat, saya orang luar biasa. Kita cuma debu tanah. Tapi Allah telah mengangkat debu tanah yang biasa ini menjadi makhluk yang mulia. Menjadi anaknya Allah. Nah, kita nggak perlu minder, kita sebaliknya harus akrab dengan Bapa. Karena hanya kita yang bisa memanggil Allah dengan julukan Bapa. Gus Dur pernah bilang yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen. Karena kalau kami panggil Tuhannya pakai corong karena Tuhannya jauh. Ini kata Gus Dur bukan kata saya. Kalau orang Hindu panggilannya masih Om gitu saudara. Ya masih Omnya. Kalau orang Kristen kan Bapa, Babe gue yang ada di surga. Dekat banget hubungannya. Oh betapa ini anugerah Allah yang luar biasa. Nah ayat tadi berkata, sebab di dalam Dia, Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Saudara, kita ini bisa jadi Kristen sejati karena kita sudah dipilih oleh Kristus sebelum dunia dijadikan. Saya beberapa minggu lalu ketemu dengan beberapa tokoh Islam yang cukup dikenal. Dan kita duduk bersama merencanakan pertemuan untuk menghadapi pemilu 2024. Dan itu akan duduk bersama-sama para pemimpin lintas agama di Indonesia. Yang kita cari bukan perbedaan tapi persamaan. Lalu saya bilang gini, Bapak Ibu, saya ini dulu SMP SMA-nya negeri di Tasikmalaya. Kota 1001 pesantren. Oh, mereka cukup tertarik. Jadi teman saya lebih banyak orang Islam daripada orang Kristen. Kadang-kadang saya satu-satunya orang Kristen di kelas. Dan saya ikut pelajaran agama Islam. Nilai saya lebih bagus dari teman-teman sekelas. Sungguh. Tapi di rapot cuma 6, saudara-saudara. Karena saya nggak bisa mengaji begitu. Kalau hafalan atau apa,
Saya bisa lebih dari mereka. Nah, lalu saya bilang gini, sebetulnya orang jadi Islam sejati atau jadi Kristen sejati itu nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Orang benar-benar bisa jadi Islam sejati kalau dapat hidayah dari Allah. Betul kan Bapak Ibu? Mereka bilang ya benar. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah kan nggak bisa jadi Muslim sejati. Sebaliknya Kristen juga sama. Orang bisa jadi Kristen sejati kalau dapat anugerah dari Allah. Di sana hidayah dari Allah, di sini anugerah dari Allah. Kan Yesus sendiri bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau kita nggak dipilih oleh Tuhan, nggak bisa jadi Kristen. Kalau cuma Kristen KTP bisa, saudara. Ya, KTP, agama, Kristen. Nanti yang masuk surga KTP-nya, orangnya enggak, saudara. Karena bukan Kristen sejati. Saudara bisa ke gereja tapi saudara belum tentu orang Kristen. Kalau saudara masuk ke restoran Jepang, apakah saudara berubah jadi orang Jepang? Kalau saudara makan di restoran Itali, apa saudara berubah jadi orang Itali? Kan tidak, saudara. Ke gereja tidak menjadikan orang menjadi Kristen. Harus dapat hidayah dari Allah atau anugerah dari Allah. Sebetulnya saya lihat gini, yang suka bikin ribut itu ya, orang Islam yang jadi Kristen, lalu jelek-jelekin Islam. Atau orang Kristen jadi Islam, jelek-jelekin Kristen. Lah yang dari dulu Islam atau orang Kristen mah aman-aman aja, tenang-tenang aja saudara. Itu yang suka bikin kacau, itu bikin ribut. Nah, jadi saya bilang ayo kita cari titik temu. Karena kita kalau percaya kepada Tuhan itu harus dipilih oleh Tuhan, dapat anugerah dari Tuhan. Saya ingat Yusuf Roni dulu waktu masih mudanya di Jawa Barat. Suka bakar gereja, menentang orang Kristen. Satu kali dia baca Alkitab untuk cari-cari kesalahannya. Lalu dia temukan ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi firman, sang firman, kalam Allah, kalimat Tuhu, itu jadi manusia menurut ayat 14. Namanya Yesus. Oh, rupanya Tuhan Allah bukan jadi buku tapi jadi manusia, namanya Yesus. Jadi Kristen, bertobat. Dan setelah dia jadi Kristen apa yang terjadi? Di penjara 6 tahun, saudara-saudara. Saudara bilang, Tuhan aku percaya kepadamu, jadi Kristen, nggak di penjara. Habis dibaptis, makan-makan sama teman-teman, dia di penjara 6 tahun. Satu kali, ada sipirnya yang galak, saudara, di penjara. Dia bilang, kamu bilang kamu baca ayat Alkitab, kamu jadi Kristen. Tunjukkan ayatnya sama saya. Ditunjukin nih ayatnya. Coba dibaca, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ayat 14. Dibaca tuh sama sipir, sekali, 2 kali, 3 kali. Dia bilang, bohong kamu. Kamu bilang gara-gara baca ayat ini, kamu jadi Kristen. Saya kan baca berkali-kali ini barusan. Nggak jadi Kristen tuh. Beda Pak katanya. Saya baca, saya percaya Yesus karena saya dipilih dari Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Bapak baca, nggak dipilih sama Tuhan, makanya nggak percaya. Ditempeleng dia, saudara-saudara. Tapi kan memang benar, kita ini bisa jadi Kristen kalau dipilih oleh Tuhan. Jadi anaknya, dipilihnya kapan? Sejak kita belum lahir, sejak dunia belum dijadikan. Karena Allah itu maha tahu, dia telah menetapkan kita sebelum kita ada. Kamu akan menjadi anakku, kamu aku selamatkan. Oh, pilihan kasih karunia yang luar biasa. Kita dipilih supaya apa? Supaya kita kudus, kata Alkitab. Kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Artinya punya karakter seperti Bapa. Kan anak mesti mirip Bapa. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Kalau bapaknya Allah yang kudus, anaknya juga harus hidup kudus. Makanya keselamatan itu bukan sekedar tidak masuk neraka. Keselamatan itu artinya bertumbuh dewasa rohani, makin lama makin mirip seperti Kristus. Lalu kita dipilih untuk selamat itu karena apa? 2 faktor. Kedaulatan Allah sekaligus kemahatauan Allah. Yang tahu dari sejak awal siapa yang akan menerima Yesus ketika Injil diberitakan.
Jadi ada orang mikir gini, di dunia ini kan banyak manusia. Si A, si B, si C, si D selamat. Karena sudah ditetapkan oleh Allah dalam kedaulatan Allah. Berarti sisanya itu yang gak dipilih oleh Allah kan masuk neraka semuanya. Allah memilih si A, B, C, D selamat, yang lainnya tidak selamat karena apa? Ada yang bilang karena kedaulatan Allah. Kedaulatan bahasa sederhananya mau-maunya Tuhan. Tuhan maunya begitu, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa membantah? Tetapi di pihak lain ada yang bilang, oh tidak, Tuhan itu memilih karena dia maha tahu. Jadi dia tahu nih, tanggal 17 Agustus tahun 2022 ada KKR. Lalu ketika Injil diberitakan, tantangan untuk menerima Yesus disampaikan, si A itu maju ke depan, membuka hati, percaya kepada Yesus. Terjadinya kapan? Tahun lalu, 17 Agustus 2022. Tapi kan Allah maha tahu. Sejak dunia belum diciptakan dari awal, Allah tahu bahwa 17 Agustus 2022 waktu KKR dia akan bertobat. Maka Allah dalam kemahatauannya telah menetapkan orang itu untuk selamat karena dia percaya kepada Yesus. Kelompok yang menekankan kedaulatan Allah disebut Calvinisme. Kelompok yang menekankan kemahatauan Allah disebut Arminianisme. Yang benar yang mana? Menurut saya sederhana pemecahannya. Karena Allah itu sempurna. Allah tidak ada di dalam waktu. Dia di atas waktu, dia pencipta waktu. Kalau kita semua manusia ada di dalam waktu. Waktu itu dibagi 3 dimensi. Waktu lalu, waktu kini, waktu yang akan datang. Tapi Allah tidak mikir kapan, dulu, kini, atau yang akan datang. Itu kan manusia yang mikir gitu. Allah ada di atas waktu. Jadi pada waktu dia bilang, aku selamatkan dia. Dia menetapkan itu karena kedaulatannya yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi sekaligus karena kemahatauannya. Karena dia tahu orang itu akan menerima Yesus ketika Injil diberitakan kepada dia. Saudara percaya engkau adalah orang pilihan? Dari mana saudara tahu saudara dipilih oleh Allah? Jawabannya kalau engkau percaya Yesus. Alkitab bilang, tidak mungkin orang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengilhamkan dalam dirinya. Kalau percaya Yesus manusia biasa, Yesus guru yang baik, Yesus pengajar agama Kristen, semua bisa. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa meyakinkan. Yesus itu bukan cuma manusia biasa, bukan cuma orang baik. Dia adalah Tuhan. Itu adalah Roh Kudus. Ini yang tadi saya sebut mendapat anugerah dari Allah. Kita dipilih oleh Allah. Buktinya kita percaya kepada Yesus. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kita anak Allah. Kita anak Raja di atas segala raja. Dia adalah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Yang kedua, siapa aku di dalam Kristus? Aku adalah orang yang ditebus oleh Yesus. Lihat ayat 7 sekarang dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Siapa saya? Saya adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ditebus artinya dibeli dengan membayar harga tertentu. Misalnya, saudara perlu uang 10 juta. Lalu saudara nggak punya duit. Saudara pergi ke pegadaian, bawa motor. Lalu saudara bilang, saya mau gadaikan pak motor saya, boleh? Boleh. Dihargai 10 juta, uang 10 juta kita ambil. Motor ditahan beberapa lama. Kita pakai uang kita, lalu kemudian kita mulai menabung, 3 bulan kemudian dapat uang 10 juta, datang ke pegadaian. Pak, saya tebus ya, 10 juta nih, bunganya sekian, saya tambahin. Motor saya tarik kembali ya. Itu artinya ditebus. Yang semula menjadi milik kita dan telah lepas, kembali kita dapatkan karena kita telah membayar harganya. Saudara tahu, manusia milik siapa? Milik Allah, Bapa. Tapi manusia telah menjual diri ke dalam dosa karena mengikuti bisnis, bisikan manis dari si iblis yang berkata, makanlah buah yang di tengah, kamu akan sama seperti Allah. Akibatnya manusia berdosa, diusir dari Taman Eden yang telah berubah jadi Taman Edan. Sejak itulah kita bukan lagi orang merdeka, kita menjadi budak. Budak hawa nafsu, budak diri sendiri, budak iblis.
Tapi Yesus telah datang ke dalam dunia ini, dia rela mati di kayu salib, menebus kita dengan darahnya, bukan emas dan perak. Saudara tahu, kita ini yang sudah terjual dalam dosa, dibeli dengan US dollar seluruh dunia, uangnya dikumpulin, tetap nggak cukup. Hanya satu yang bisa menebus kita. Yesus mesti mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita. Saudara tahu berapa harga kita? Harga kita senilai darah Yesus Kristus. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Makanya saya yakin, kalau ada jalan lain olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus nggak usah mati di kayu salib. Kenapa Yesus mesti di kayu salib? Tidak ada jalan lain untuk bisa menebus manusia, kecuali Yesus harus mati menjadi penebus untuk kita sekalian. Sehingga saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Dia, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Saya pernah membaca kisah seorang bernama Kabit Mansaki di Malaysia, Kuala Lumpur. Satu kali ngalami kecelakaan, tabrakan. Darahnya banyak keluar, harus ditransfusi. Waktu dicek golongan darahnya aneh. Biasanya golongan darah itu kan 4. A, B, AB, O. Dia golongan darahnya AOB. Disebut golongan darah Bombay. Karena pertama kali kasus ini ditemukan di Bombay di India dan hanya 23 orang di dunia yang punya golongan darah AOB ini. Dicari darah itu melalui Palang Merah Internasional, didapatkan berita ada satu orang yang siap jadi donor. Cuma masalahnya dia tinggal di Montreal, Kanada. Kalau naik pesawat puluhan jam, saudara. Tapi karena nggak ada cara lain, maka darahnya diambil, diterbangkan ke Kuala Lumpur. Untung Kabit Mansaki masih bisa diselamatkan. Saya berharap tidak ada orang yang punya darah aneh seperti ini. Akan menyulitkan orang-orang dan keluargamu kalau demikian. Tapi dengarkan saya, ada satu golongan darah lain yang ketika saudara menerimanya, dosamu diampuni, hidupmu disucikan. Kita ditebus dari penjara kegelapan. Dan darah itu satu-satunya yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Darah itu adalah darah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita sekalian. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Makanya Alkitab bilang kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Perbuatan baik ada gunanya sebagai bukti kita sudah diselamatkan, sebagai buah kita sudah diselamatkan, tapi bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan. Keselamatan itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Nah, dampaknya setelah kita ditebus, kita yang dulu budak dosa menjadi budak kebenaran. Kita menjadi hamba Kristus sang kebenaran itu. Roma 6 ayat 16, ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu budak dosa, budak itu terikat, gak bisa ngapa-ngapain selain mentaati perintah daripada atasannya. Kalau ada tentara Ukraina ketangkep sama tentara Rusia, lalu tentara Rusia bilang, jongkok, mesti jongkok tuh. Karena dia tawanan, dia budak, lompat, lompat, lari, lari, duduk, duduk. Jadi dia mesti ngikuti apa saja yang bosnya bilang. Kita budak dosa. Aduh, nahan-nahan dosa, berusaha hidup bener, nggak bisa. Karena apa? Terikat, tertawan. Udah tahu ngerokok itu tidak baik, tidak bagus buat paru-paru, merusak kesehatan. Tahu di sini, tapi sulit loh melepaskan diri. Saya nggak mau ngerokok. Hujan gerimis sore-sore, habis makan, aduh, mulut rasanya nggak enak. Tiba-tiba ada suara di dalam, Ji Samsu. Saudara, kita langsung cari itu ya. Walaupun mesti ngutang-ngutang ke warung dan sebagainya. Kenapa? Kita terikat. Tapi ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita nggak lagi jadi budak nafsu. Kita menjadi budak Yesus Kristus. Yang mesti taat kepada Dia apapun yang Dia perintahkan. Satu kali ada seorang misionaris bule. Lihat di pasar, itu ada perdagangan budak. Ada orang kulit hitam disiksa terus sama bosnya, saudara, kejam sekali. Lalu merasa iba, dia bilang,
kamu mau jual nggak budak ini? Wah, budak bodoh ini. Ya, kamu kalau mau jual saya mau beli. Berapa? $300 deh. Oke, dia keluarkan uang $300. Dia beli. Budak itu dibebaskan dari belenggu besinya dan kemudian ditendang oleh pemilik yang lama. Tuh, bos kamu yang sekarang ini. Misionaris itu bilang, aku tidak mau punya budak. Aku hanya ingin melepaskan kamu sekarang pulang, terserah kamu mau kemana saja sebagai orang merdeka. Langsung misionaris ini pergi. Setelah jalan 5 menit dia lihat, itu orang kulit hitam mengikutin dia. Dia bilang pulang, kamu gak usah ikutin saya. Dia bilang, Tuhan, sepanjang hidupku aku jadi budak, aku gak punya keluarga, aku gak punya rumah, aku disuruh pulang kemana? Jadi aku telah memutuskan, aku sekarang memperhambakan diriku kepadamu secara sukarela, karena engkau telah melepaskan aku dari tuanku yang jahat, dan aku ingin mengikuti engkau, mentaati engkau sampai seterusnya. Bukankah itu seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan? Tuhan telah melepaskan kita dari ikatan dosa, dan kita orang yang ditebus harus melayani Dia, Raja di atas segala raja. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, siapa aku di dalam Kristus? Pertama, aku adalah anak Allah. Yang kedua, aku adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Yang ketiga, aku adalah bait Roh Kudus. Lihat Efesus 1, sekarang ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dikatakan bahwa di dalam Kristus kita telah dipilih. Di dalam Kristus kamu percaya dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Kadang ada orang tanya sama saya, kita itu diselamatkan karena dipilih oleh Allah kan? Pemilihannya itu pemilihan kelompok atau pemilihan pribadi-pribadi? Jawaban saya, pemilihan Kristus adalah pemilihan kelompok tapi berdampak kepada pribadi-pribadi. Kan Alkitab bilang, di dalam Kristus kamu telah dipilih untuk diselamatkan. Di dalam Kristus kamu percaya. Jadi Tuhan menetapkan siapa saja yang in Christ, di dalam Kristus akan selamat. Tapi kalau kamu keluar dari Kristus, kamu tidak diselamatkan. Bulan lalu 14 Juni saya ulang tahun. Saya waktu itu masih dalam pelayanan di Waingapu, Sumba. Naik pesawat terbang ke Bali, baru kemudian ke Bandung. Saudara-saudara, lalu saya telepon staf di kantor. Hari ini saya ulang tahun, tolong belikan ya seluruh mahasiswa, staf, dosen dan sebagainya STT Karisma Bandung dan Seminar Bethel Petamburan Jakarta, ayam Kentucky Fried Chicken. Saya bilang, semua suruh makan ayam hari ini. Saudara-saudara, jadi siapa yang dapat ayam gratis hari itu? Semua mahasiswa STT Karisma dan mahasiswa Seminari Bethel Petamburan Jakarta. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, tapi sini belum bayar uang sekolah. Tetap dapat. Sini kadang-kadang nyontek nih kalau lagi pelajaran. Tetap dapat selama dia berada dalam STT Karisma, dalam Seminari Bethel Petamburan, dapat, saudara. Jadi pemilihannya, anugerahnya anugerah kelompok, tapi berdampak kepada pribadi-pribadi yang ada di dalam lingkup tersebut. Nah saudara, jadi ini yang kita harus tahu. Kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan itu berlaku setiap orang yang percaya, pribadi, memperoleh hidup yang kekal. Mungkin saudara bilang, ilustrasinya Alkitab lah, jangan pakai ayam Kentucky. Oke, saya pakai ilustrasi Alkitab saudara. Malaikat maut mau membunuh anak sulung orang Mesir. Lalu Tuhan ngomong lewat Musa, itu pintu rumahmu kasih tanda darah. Sembeli domba, tanda darah taruh di ambang pintu rumah.
dan anak-anakmu semua mesti masuk di dalam rumah. Siapa yang ada di dalam rumah itu malaikat maut tidak akan menebas, tidak akan membunuh dia. Tapi kalau anak itu keluar, mati dia. Saya mau tanya, anak-anak Israel masuk semua ke dalam rumah. Ada ambang pintunya dikenakan darah. Selamat atau tidak? Selamat. Kenapa? Ada di dalam rumah. In house, in Christ, selamat. Saya mau tanya, kira-kira di dalam rumah ada anak orang Israel yang bandel gak? Ada yang nakal gak? Atau semua udah baik-baik kayak malaikat? Ada yang bandel gak? Ada. Tapi selama dia tidak keluar dari rumah, dia selamat. Soal bandelnya Tuhan gak suka. Dia harus jadi belajar bertumbuh jadi anak yang taat. Tapi selama dia di dalam rumah, selamat. Begitu juga kita. Kita dipilih di dalam Kristus. Kita belum sempurna, kadang-kadang masih jatuh bangun dan sebagainya. Tapi selama kita di dalam Kristus, gak keluar rumah, gak keluar dari kasih karunia, itu malaikat maut tidak bisa membunuh kita. Kecuali kita backslider, menjadi orang yang murtad, menyangkal Tuhan, keluar dari rumah kasih karunia, mati kita. Nah saudara, lalu kita yang percaya kepada Yesus, Alkitab bilang dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa itu materai? Tanda kepemilikan yang sah. Saudara beli motor, lalu saudara dapat kwitansi, dan karena harganya cukup mahal, biasanya suka diterakan materai. Dulu 6.000 sekali, sekarang 10.000. Nama saudara ada di sana. Lalu ditandatangani. Maka itu menjadi alat pembayaran yang sah. Motor itu menjadi milik saudara. Apalagi kalau di BPKB-nya juga sekalian ditulis nama saudara. Nah, Tuhan waktu janji sama kita pakai materai. Materainya bukan 10.000 perak. Materainya dia kirim Roh Kudus di dalam hati kita, saudara. Itu adalah tanda kepemilikan yang sah. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Makanya orang Kristen harus sungguh-sungguh mengizinkan Roh Kudus masuk di dalam hatinya. Karena itulah yang membedakan mana orang selamat tidak selamat. Orang tidak bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus yang memateraikannya. Kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ada tanda di hati kita, kita milik Tuhan. Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Di Kalimantan itu saudara banyak orang suka nebang pohon. Kalau sudah ditebang pohonnya, nggak langsung bisa dibawa dengan mobil. Karena seringkali di hutan-hutan itu kan nggak ada jalan rayanya. Mereka bawa ke pinggir sungai. Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito. Dialirkan saudara, bisa puluhan kilometer tuh. Sampai ke kota kecil terdekat yang ada jalannya, maka diangkut naik kendaraan-kendaraan, mobil misalnya. Nah gimana supaya nggak ketuker? Maka orang biasa pakai kapak kasih inisial namanya. RA, 100 km di depan, aliran sungai sudah ini kelihatan. RA, Rubin Adi, oh kesini. WR, Wahyudi Rusli, oh kesini. Dipisah-pisahkan karena apa? Ada tandanya. AB. Siapa ini AB? AB Nusaha. Anies Baswedan. Oh, belah itu begitu kan. Jadi saudara sekalian, semuanya nggak akan ketuker karena apa? Sudah ada inisialnya. Orang Kristen ada inisial dari Tuhan. Apa itu? Pendiaman Roh Kudus dalam hati kita. Alkitab kan bilang nanti Tuhan akan datang di awan-awan. Semua orang percaya akan diangkat. Gak mungkin keliru ngangkat, saudara, karena salah data. Kalau di Indonesia kan lain. Rakyat miskin dapat bantuan tunai langsung. Kadang-kadang ada pemilik toko yang rame dapat BLT, saudara sekalian. Kenapa? Salah data. Tetangganya yang sebelah yang miskin gak dapat, yang kaya dapat. Tapi kalau pengangkatan gak mungkin salah data. Karena orang percaya ada Roh Kudus dalam dirinya. Jadi kalau Yesus datang, orang yang ada Roh Kudus, langsung akan diangkat. Ibaratnya ginilah, kita ini di dalam diri kita yang percaya ada besinya. Ada kayak paku gitulah, besi. Kalau yang gak percaya ada kayu. Ketika magnet besar, batu sembrani datang, magnet gede, yang ada besinya naik semuanya. Yang ada kayunya kan gak akan bisa naik, saudara. Dan apa yang saya maksudkan dengan besi tersebut? Roh Kudus. Jadi gak akan ketukar orang yang akan diangkat. Yaitu orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus di dalam hatinya. Karena kita adalah milik Allah. Lalu kita menjadi bait Allah, rumahnya Allah.
Dia tinggal dalam kita. Dulu Tuhan tinggal di dalam ruang maha suci, di tabernakel. Sekarang Tuhan tidak tinggal di dalam bangunan bait suci, tabernakel. Dia mau tinggal di dalam hati saya dan hati saudara. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Oh, betapa luar biasanya. Dan ayat tadi juga berkata Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruh janji Allah. Apa itu jaminan? Jaminan dimaksudkan di sini adalah uang muka, down payment, panjar. Saudara mau beli rumah orang, 5 miliar. Sudah lihat semuanya cocok, salaman, gentleman agreement. Kasih DP dulu ya, 500 juta. Oke, kasih tanda terima. 500 juta itu bukan harga rumah tersebut, itu baru uang muka. Yang sisanya akan saudara lunasi. Tuhan kan janji, kamu nanti di sorga, jalan dari emas, pintu gerbang dari mutiara, dinding dari tembok permata dan sebagainya. Itu kan janji Tuhan. Pernah saudara masuk ke sana? Kan belum. Apa jaminannya bahwa kita akan menerima seluruh janji Tuhan? Roh Kudus dicurahkan masuk dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah uang muka, down payment, supaya kita menerima seluruh janji Allah yang akan datang. Makanya setiap hari kita rindu Roh Kudus itu terus dicurahkan, memenuhkan kehidupan kita sampai seluruh rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, Dia memberi kita kuasa untuk melayani. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Kalau saudara percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita menjadi bait sucinya Tuhan, gak usah takut. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ada ibu-ibu, hari Jumat Kliwon, tanggal 13, the Friday 13, sakit perut. Toilet jauh di belakang, mati lampu, hujan gerimis, anjing melolong. Bulu kuduk berdiri, dia bangunin suaminya jam 2 subuh. Pap, anter, sieun. Saudara-saudara, kenapa mesti takut? Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau di China itu saya dengar, kalau ada orang kesurupan, yang dipanggil udah bukan pendeta, anggota komsel, encim-encim. Cim, tolong doain ya, ada yang kesurupan tetangga. Oke. Dia datangin tuh si encim sambil ngantuk-ngantuk. Dalam nama Yesus, setan keluar. Keluar tuh setan. Lalu setan kecil ditanya sama setan gede. Lu diusir gitu aja sama si encim-encim kok takut, kok keluar? Ah, malas gua mainnya sama encim-encim. Nanti kalau aku ngotot-ngotot, kamu juga ngeledek aku. Ya beraninya sama encim-encim. Udahlah percuma, keluar katanya. Saudara, setan tidak takut kepada teriakan kita yang keras. Setan takut kepada roh Allah di dalam diri kita. Kepada nama Yesus yang kita kumandangkan. Makanya kita harus sadar, siapa saya? Saya bait Roh Kudus. Saya didiami oleh Tuhan. Kapan kita menjadi bait Roh Kudus? Ketika engkau percaya. Kerohanianmu mungkin belum sempurna seperti Yesus. Tapi waktu saudara percaya Yesus, saudara sudah anak Allah. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudara sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Betapa berharganya hidup kita di dalam Kristus. Di luar Kristus kita nggak ada harganya. Kita orang yang tidak berpengharapan. Kaya luar biasa, mati masuk neraka, selesai. Tapi dalam Kristus, mati, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Hidup kekal sampai selama-lamanya. Oh betapa bahagianya kita yang ada di dalam Kristus. Makanya kita perlu berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi biji matamu. Tiada lain yang ku bisa kulakukan selain memuji menyembah Engkau. Melayani Engkau seumur hidupku. Karena di dalam Kristus aku anak Allah. Di dalam Kristus aku ditebus oleh darahnya. Dan di dalam Kristus aku menjadi bait Roh Kudus. Siapa yang percaya kita berharga di mata Allah. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.